Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Kita kembali lagi ke mata kuliah statistik. Nah, kali ini kita akan masuk di materi pengujian hipotesis. Nah, yang akan kita uji adalah pengujian hipotesis komparatif. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu pengertian dari uji hipotesis komparatif. Nah, menguji hipotesis komparatif itu berarti menguji parameter populasi yang berbentuk perbandingan melalui ukuran sampel yang juga berbentuk perbandingan. Nah, hal ini juga dapat berarti menguji kemampuan generalisasi atau signifikansi hasil penelitian. Nah, yang berupa perbandingan keadaan variabel dari dua sampel atau lebih. Nah, bila H0 dalam pengujian itu diterima, berarti nilai perbandingan dua sampel atau lebih tersebut dapat digeneralisasikan untuk seluruh populasi di mana sampel-sampel itu diambil dengan taraf kesalahan tertentu. Nah, desain penelitian ini masih menggunakan variabel mandiri ya, yaitu satu variabel. Seperti halnya dalam penelitian deskriptif, tetapi variabel tersebut berada pada populasi yang berbeda atau pada populasi dan sampel yang sama tetapi pada waktu yang berbeda. Jadi itu harus teman-teman ketahui ya. Nah, terdapat dua model komparasi, yaitu komparasi antara dua sampel dan komparasi antara lebih dari dua sampel yang sering disebut komparasi K-sampel. Nah, selanjutnya setiap model komparasi sampel itu dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu sampel yang berkorelasi dan sampel yang tidak berkorelasi. Disebut dengan sampel independen. Teman-teman bisa lihat tabel yang ada di sebelah kiri. Di situ ada tabel 2 sampel dan lebih dari 2 sampel. Nah, sampel yang berkorelasi itu biasanya terdapat dalam desain penelitian eksperimen. Nah, sebagai contoh, dalam membuat perbandingan kemampuan kerja pegawai sebelum dilatih dengan yang sudah dilatih. Nah, membandingkan nilai pre-test dan post-test, dan membandingkan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, pegawai yang diberi latihan dan yang tidak diberikan latihan. Nah, sampel independen adalah sampel yang tidak berkaitan satu sama lain. Nah, misalnya akan membandingkan kemampuan kerja lulusan SMK dengan SMA. Nah, di sini membandingkan penghasilan petani dengan nelayan bisa juga, serta banyak perbandingan lainnya. Nah, gimana? Sudah terlihat jelas ya penggunaan dari uji hipotesis komparatif. Nah, dalam pengujian hipotesis komparatif dua sampel atau lebih itu terdapat berbagai teknik statistik yang dapat kita gunakan ya. Nah, teknik statistik mana yang akan digunakan itu tergantung pada bentuk komparasi dan macam datanya. Nah, untuk data interval dan rasio itu digunakan statistik parametrik, dan untuk data nominal atau diskrit dapat digunakan statistik non-parametrik. Jadi teman-teman lihat lagi tabel yang ada di sebelah kanan, di situ uji statistik yang akan digunakan tergantung dari macamnya data. Nah, interval rasio bisa dilihat dua sampel kayak sampel. Ada korelasi dan independen itu menggunakan t-test 2 sampel atau one way ANOVA. Begitupun yang nominal itu menggunakan McNemar. Itu adalah uji-uji statistik ya yang harus teman-teman ketahui. Nah, di mata kuliah ini kita akan mempelajari salah satunya aja untuk menjadi contoh gimana sih uji hipotesis komparatif. Nah, nanti kita akan jelaskan lebih detail contoh-contoh penggunaannya ya. Di bagian ini kita akan menjelaskan tentang macam-macam dari pengujian hipotesis komparatif. Nah, seperti pengujian hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif itu juga memiliki 3 macam
pengujian hipotesisnya. Ada uji dua pihak, uji pihak kiri dan uji pihak kanan. Jadi teman-teman bisa dipahami dulu kalimatnya. Kalimatnya ini juga sesuai dengan kalimat yang ada di deskriptif. Jadi tidak akan susah untuk memahaminya. Jadi bisa dipelajari dulu slide yang ada di sini beserta contoh-contohnya ya. Nah, selanjutnya kita masuk di contoh pengujian hipotesis komparatif dua sampel berpasangan. Nah, yang menjadi contohnya adalah uji statistik dari McNemar test. Teknik ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi bila datanya berbentuk nominal. Nah, rancangan penelitian itu berbentuk before dan after. Untuk menguji signifikansi setiap perubahan, maka data disusun ke dalam tabel segi 4 A, B, C, D seperti yang ada di slide ini ya. Nah, tanda positif dan negatif itu hanya menandai jawaban yang berbeda, yakni adanya perbedaan jawaban. Untuk sel A dan D itu menunjukkan adanya perbedaan jawaban pertama dan kedua. Sel B dan C itu menunjukkan tidak terjadi perubahan jawaban atau perubahan yang diobservasi. Selanjutnya, jika berubah dari negatif ke positif, maka di sel A. Jika tidak terjadi perubahan berbentuk negatif, disimpan di sel B. Nah, jika tidak terjadi perubahan berbentuk positif, itu di sel C. A tambah D adalah jumlah total orang yang berubah. B dan C adalah jumlah total orang yang tidak berubah. Serta H0 itu sama dengan 1/2 A tambah D, yakni banyak kasus yang diharapkan baik di sel A maupun di sel D. Untuk tes McNemar berdistribusi C kuadrat, maka rumus yang digunakan untuk pengujian hipotesis adalah rumus C kuadrat. Nah, uji signifikansi hanya berkenaan dengan A dan D, sehingga rumus C kuadrat disederhanakan menjadi X kuadrat atau C kuadrat sama dengan A tambah D kuadrat dibagi dengan A tambah D. Nah, rumus tersebut disempurnakan oleh Yates menjadi dengan DK sama dengan 1, maka C kuadrat sama dengan A kurang D kurang 1 kuadrat itu dibagi dengan A tambah D. Jadi teman-teman harus ingat rumus dari McNemar test itu menggunakan C kuadrat dengan rumus yang disempurnakan oleh Yates ya. Nah, teman-teman pasti masih bingung tentang McNemar test. Nah, lanjut ke contoh yuk. Perusahaan minuman energi ingin mengetahui apakah sponsor yang diberikan dalam pertandingan olahraga berpengaruh terhadap nilai penjualan barangnya. Nah, penelitian dilakukan dengan mengambil sampel secara random sebanyak 200 orang. Nah, sebelum sponsor diberikan, terdapat 50 orang yang membeli barang tersebut dan 150 orang tidak membeli. Nah, setelah sponsor diberikan, ternyata dari 200 orang tersebut terdapat 125 orang yang membeli, 75 orang tidak membeli. Nah, dari 125 orang yang membeli terdiri atas pembeli tetap 40 orang dan 85 orang dari tidak membeli menjadi membeli. Nah, dari 75 orang yang tidak membeli terdiri atas 10 orang yang berubah dari membeli menjadi tidak membeli, dan yang tetap tidak membeli 65 orang. Jadi teman-teman harus dianalisis soalnya sehingga nanti akan memudahkan kita menentukan tabel dari segi 4 ABCD-nya ya. Nah, penyelesaiannya itu pertama-tama kita bisa membuat dulu judul penelitiannya. Nah, misalkan itu judulnya adalah pengaruh sponsor terhadap nilai penjualan barang atau perbedaan penjualan sebelum dan sesudah adanya sponsor. Selanjutnya, tentukan variabel independen dan dependennya. Nah, variabel independennya itu pemberian sponsor, sedangkan dependennya atau yang terikatnya adalah peningkatan penjualan barang.
jumlah anggota sampel sebelum dan sesudah sponsor itu adalah 200 orang. Nah, dua kelompok sampelnya adalah berpasangan. Nah, tempat penelitian itu adalah pertunjukan pertandingan olahraga. Nah, hipotesisnya itu H0, yaitu tidak terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah ada sponsor. Sedangkan HA atau H1-nya itu terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah adanya sponsor. Nah, kriteria pengujian, jika C kuadrat hitung kurang dari C kuadrat tabel, maka H0-nya diterima. Nah, jika C kuadrat hitung lebih dari C kuadrat tabel, maka HA-nya yang diterima, alias H0-nya ditolak. Oke, pertama-tama itu sebelum ada sponsor, dari soal yang ada itu yang membeli ada 50, sedangkan yang tidak membeli ada 150. Nah, setelah adanya sponsor itu 125 yang membeli, di mana 40 yang tetap membeli dan 85 itu yang berubah. Sedangkan yang tidak membeli dari 75 totalnya itu 65 yang tetap dengan ditambah 10 yang berubah. Sehingga ketika di total itu 200 sama dengan 105 tambah 95. Jadi 200 ini dari mana? Dari 125 ditambah 75, kemudian 105 itu dari 40 tambah 65. Begitupun yang 95 dari 85 ditambah dengan 10. Selanjutnya kita tentukan sel A, sel B, sel C, dan sel D-nya. Nah, pertama-tama 85 itu kita masukkan di sel A karena mengalami perubahan, yaitu dari tidak membeli menjadi membeli. Jadi 85 ini masuk di sel A, yaitu jadi membeli. Sedangkan yang 65 B itu dia tetap, di mana 65 ini tetap tidak membeli. Jadi ada 65 orang yang tetap tidak membeli walaupun ada sponsor. Selanjutnya 40 itu masuk di sel C karena tetap, di mana dia tetap membeli walaupun sebelum dan sesudah adanya sponsor. Jadi 40 orang ini tetap membeli. Selanjutnya yang 10D. 10D ini mengalami perubahan, di mana dari membeli menjadi tidak membeli. Jadi sebelum ada sponsor membeli, tetapi setelah ada sponsor tidak membeli lagi, sehingga masuk di sel D. Nah, setelah kita tentukan tabel ABCD-nya, kita masukkan di rumus C kuadrat. Rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kurang D kurang 1 pangkat 2 dibagi dengan A tambah D, di mana A itu adalah 85, kurang D itu 10, kurang 1 dibagi 85 tambah 10. Jadi 75 kurang 1 kuadrat dibagi dengan 85 tambah 10. Nah, 74 kuadrat dibagi dengan 95 itu hasilnya adalah 57,64. Sehingga harga C kuadrat hitung itu 57,64 lebih dari C kuadrat tabel, di mana DK itu sama dengan 1 dan alfa itu 0,05. Sehingga didapat nilai C kuadratnya dari C kuadrat tabel itu adalah 3,841. Artinya HA diterima dan H0 ditolak. Nah, kesimpulannya terdapat perbedaan antara nilai penjualan sebelum dan sesudah ada sponsor, di mana jumlah pembelinya meningkat. Maka sponsor yang diberikan pada pertandingan olahraga mempunyai pengaruh yang nyata terhadap nilai penjualan. Sehingga saran yang dapat diberikan adalah sponsor perlu terus dilakukan agar meningkatkan nilai penjualan. Di slide ini adalah tabel C kuadrat yang bisa teman-teman gunakan. Nah, tadi dikatakan bahwa DK-nya atau DF-nya sama dengan 1. Nah, kita perhatikan DF sama dengan 1. Kemudian probabilitas atau alfanya itu kita gunakan tingkat kesalahan 0,05. Nah, dari DF1 ke probabilitas 0,05 didapatkanlah nilai C kuadrat tabel, yaitu 3,84146.
Oke, sekian dulu materi kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjut bahas di ruangan ya. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komen ya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.